Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah aku seneng banget bisa ngisi konten lagi di YouTube channelku ini. Dan alhamdulillah di luar juga lagi hujan, bikin suasana lebih adem. Karena kali ini aku bakal bahas sesuatu yang lagi hot terutama di kalangan milenial. Dan kebetulan memang di Instagram banyak yang meminta aku beropini atau tanya pendapatku terkait permasalahan atau isu ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like dulu, komen, subscribe terutama, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini dan supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Nah, jadi sekarang aku mau bahas soal ada influencer yang katanya lepas jilbab setelah beliau hijrah beberapa tahun yang lalu. Dan kenapa ini cukup menarik untuk dibahas? Jadi sebetulnya aku pribadi nggak mau bahas terkait personality seseorang ini, karena aku juga nggak ngerti ya seseorang bisa disebut influencer itu ketika apa, apakah ketika followersnya banyak gitu, karena kan zaman sekarang gitu followers juga bisa dimanipulasi gitu, kita bisa gampang banget beli followers supaya followers kita kelihatan banyak gitu. Atau apakah ketika seseorang itu banyak yang suka, banyak yang mengidolakan, aku nggak tahu standarisasi seseorang bisa disebut followers influencer itu ketika apa gitu. Tapi yang jelas aku mengakui bahwa orang ini adalah public figure. Terus walaupun memang sebetulnya banyak juga kan public figure yang setelah hijrah kemudian lepas jilbabnya. Makanya di sini aku nggak mau bahas terkait personality seseorang ini, kenapa dia lepas jilbab atau apapun itu, tapi aku lebih tertarik ke respon dari netizen terkait keputusan yang beliau ambil ini. Nah, seperti biasa atau bahkan memang lumrahnya, terutama di kalangan netizen, pasti ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Di kelompok yang kontra ini juga ada yang menyampaikan kekecewaan atau ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang buruk kayak judgment, bullying, penghinaan, dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang menyampaikan kekecewaannya dengan cara baik-baik dan berakhir dengan mendoakan idolanya ini. Ada juga orang-orang yang pro yang terkesan menormalisasi perbuatan idolanya ini, meskipun keputusan atau perbuatan yang idolanya ini lakukan adalah keputusan yang salah gitu, terutama yang kontradiktif dengan syariat-syariat Islam gitu. Nah, aku ingin bahas orang-orang yang kontra dulu gitu ya. Sebetulnya kalau aku ditanya aku pro atau kontra gitu ya sama perilaku seperti ini, teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Karena yang namanya syariat itu nggak ada tawar-menawar gitu. Ketika syariat bilang wajib, ya itu wajib kita lakukan, begitupun sebaliknya gitu. Nah, tapi teman-teman, ada adab yang harus kita tekankan, terutama dalam berdakwah gitu. Selain kita harus lihat situasi dan kondisi mad'u yang jadi objek dakwah kita, karena kan ketika seseorang berbuat salah, bisa jadi dia sedang melewati fase tersulit dalam hidupnya, dia bisa jadi sedang dapat masalah yang besar gitu. Aku nggak mengkhususkan ke satu orang atau influencer ini ya, tapi siapapun gitu ya, ketika berbuat salah, bisa jadi dia berbuat salah apapun gitu ya, bisa jadi dia memang sedang pada fase yang sulit gitu dalam hidupnya gitu. Makanya kita harus tahu dulu kondisi mad'u kita ini cukup baik nggak untuk menerima pesan dakwah kita, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Al-Quran juga udah mengajarkan kita, udah ngasih kita tarbiyah gitu. Cara kita berdakwah, metode kita berdakwah itu harus seperti apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana, bil hikmah gitu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan ajak dia diskusi dengan cara yang tetap gitu ahsan, dengan cara yang baik gitu. Makanya karena dakwah, sebaik apapun pesan dakwah yang kita sampaikan, sebaik apapun niat kita dalam menasihati seseorang gitu ya, kalau cara dan situasinya nggak tepat, ya kemungkinan besar tujuannya juga nggak akan tercapai gitu.
Karena teman-teman, metode atau cara menyampaikan pesan dakwah yang kurang tepat membuat orang-orang yang ada di seberang kita itu jadi punya alasan untuk menyerang kita gitu. Jadi orang-orang yang pro dengan keputusan yang meskipun itu salah, pada akhirnya punya argumen untuk menormalisasi perbuatan ini gitu. Mereka seolah-olah dakwah ini jadi sesuatu yang buruk, dakwah ini jadi sesuatu media seseorang untuk menjustifikasi orang lain, untuk menghina, untuk membuli orang lain, untuk menghakimi orang lain. Nah, jangan sampai orang-orang yang ada di seberang kita atau orang-orang yang memang sudah punya niat untuk menghinakan Islam, menjatuhkan Islam, jadi kayak punya senjata gitu. Nah, yang membuat aku merasa perlu untuk mengangkat opiniku adalah ketika ada isu-isu ini, kemudian muncul banyak banget argumentasi yang mengarah ke satu ideologi yang biasa kita sebut feminisme gitu. Nah, orang-orang feminisme ini biasanya mendekonstruksi syariah. Salah satunya adalah mempertanyakan terkait syariat dalam berhijab atau berjilbab. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana kaum feminisme ini mempropagandakan terkait hijab ini, kita harus tahu dulu kaum feminisme ini ketika menafsirkan ayat Al-Quran, mereka pakai metodologi hermeneutika, sama seperti yang dilakukan oleh Aminah Wadud dalam hermeneutika tauhidnya, yang sudah pasti tafsirannya itu tidak sesuai dengan ketauhidan yang kita yakini sekarang. Jadi, jika ada penafsiran yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, yaitu menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, maka kaum ini akan mengkonstruksikan supaya interpretasi ayat-ayat ini sesuai dengan ideologi mereka, yaitu tidak bias gender. Nah, salah satu syariat Islam yang dianggap bias gender oleh mereka adalah terkait syariat hijab. Nah, ada salah satu tokoh kaum feminisme yaitu Fatimah Mernissi. Beliau juga cukup terkenal di Indonesia dan jadi salah satu idola feminis Indonesia. Nah, beliau ini mengatakan atau berpendapat bahwa hijab ini adalah justru bentuk kemunduran sosial gitu bagi seorang perempuan. Jadi kaum ini berpendapat bahwa atau meyakini bahwa hijab ini justru adalah budaya kaum jahiliyah, dan hijab adalah pembeda antara perempuan yang merdeka dan perempuan yang menjadi budak gitu. Maka ketika zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, seharusnya syariat hijab juga tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Sayangnya Fatimah Mernissi ini hanya dalam kajiannya hanya terfokus pada satu ayat, yaitu Al-Ahzab ayat 53. Dia melupakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang begitu jelas memerintahkan, mewajibkan seorang wanita untuk berhijab, yaitu Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Padahal ketika kita mengkaji satu hukum dalam syariat Islam, kita nggak bisa hanya terfokus pada satu dalil, atau kita nggak bisa menafsirkan satu ayat itu dia berdiri sendiri gitu, karena setiap ayat ada asbabun nuzulnya, setiap ayat punya keterkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, yang jadi salah satu sorotanku juga, kaum ini atau banyak orang yang berpendapat bahwa syariat berhijab ini termasuk pada ikhtilaf gitu. Aku sama sekali nggak sepakat karena sudah ada hukum dari ijma para ulama, baik itu dari ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya, bahwa mereka semua bersepakat bahwa hukum dalam berhijab itu adalah wajib dan rambut adalah bagian dari aurat perempuan yang harus ditutupi, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 31 di sini. Nah, salah satu tokoh mereka juga mengatakan bahwa hijab ini adalah budaya orang jahiliyah. Ini mudah sekali, argumen ini mudah sekali dipatahkan karena ini jelas-jelas hanya asumsi. Karena pada kenyataannya sejarah mencatat gitu ya, bahwa orang-orang jahiliyah itu justru dulu nggak pakai hijab.
Justru hijab diturunkan Allah sebagai sebuah kewajiban bagi perempuan muslimah adalah untuk menjadi pembeda antara dia sebagai seorang muslimah dengan perempuan-perempuan jahiliyah gitu. Jadi justru hijab diturunkan untuk menjadi identitas kita sebagai seorang muslimah, untuk menjadi pembeda dengan syiar yang dijalankan oleh jahiliyah bahwa mereka tidak melakukan itu atau mereka tidak menutup aurat mereka, bahkan mereka berpakaian secara terbuka. Nah, jadi teman-teman, aku mau menegaskan di sini bahwa argumentasi-argumentasi yang mereka utarakan itu sama sekali tidak mendasar, atau bahkan mereka hanya berasumsi terhadap pikiran atau akal mereka sendiri sebagai manusia yang terbatas gitu ya. Mereka mau menandingi syariat Islam yang sama sekali tidak tertandingi. Kalau ada orang yang bilang hijab itu adalah pilihan, no, hijab itu bukan pilihan. Hijab itu adalah kewajiban yang sama sekali kita nggak bisa tawar-menawar terhadap hal-hal yang sudah Allah wajibkan. Karena jika jilbab itu adalah pilihan, artinya kita bisa bebas mengatur syariat sesuai mau dan nafsu kita sebagai manusia biasa. Sedangkan seharusnya bukan kita yang bisa mengatur syariat, tapi syariatlah yang seharusnya mengatur seluruh kehidupan kita. Karena sejatinya kita sebagai manusia biasa nggak punya pengetahuan apa-apa terkait kehidupan dunia ini. Karena apa? Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu mengingkari Allah wa kuntum amwatan, sedangkan kamu itu adalah mayit gitu, adalah mayat. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu, tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kamu, tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan kamu lagi, tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi teman-teman, dalam ayat ini jelas sekali bahwa kita ini adalah hanya seonggok daging yang gak punya makna dan faidah apa-apa di dunia ini kalau Allah gak kasih kita ruh, kalau Allah gak kasih kita kehidupan. Artinya, yang paling tahu kehidupan ini, yang paling tahu seluk-beluk dunia ini adalah yang memberi kita kehidupan, yaitu Allah. Allah udah kasih kita syariat, Allah udah kasih kita aturan, Allah udah kasih kita huda, Allah udah kasih kita petunjuk gitu ya. Allah udah kasih kita Al-Quran sebagai peta hidup kita gitu. Karena bukan main-main, Allah itu maha tahu seluruh seluk-beluk yang ada di dunia ini, dari yang terlihat zahir gitu ya, sampai yang tersembunyi sekalipun yang ada di jauh di bumi ini gitu, jauh yang bisa kita lihat secara mata manusia gitu. Allah tuh maha tahu yang wujud dan yang gaib gitu. Artinya gak ada yang bisa kita percayai selain Allah, dan gak ada huda atau petunjuk yang bisa kita ikuti selain petunjuk dari Allah, selain syariat yang sudah Allah turunkan gitu. Jadi aku mau kita sama-sama meyakinkan, meneguhkan hati kita supaya kita bisa istiqomah dalam menjaga hijab ini, dalam menjaga kehormatan kita, dalam melaksanakan syariat-syariat Allah. Makanya jangan pernah lepas dari doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Karena kita nggak pernah tahu ujian-ujian apa yang ada di depan sana, dan nggak ada yang bisa menjamin kita lulus sampai akhir sehingga kita bisa husnul khotimah selain Allah yang jaga kita gitu. Jadi lagi-lagi bukan diri kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, bahkan sejatinya bukan amal kita yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, tapi rahmat Allah lah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat berdasarkan dari amal-amal yang kita lakukan di dunia gitu. Jadi kita doakan orang-orang yang hari ini masih belum mendapat hidayah gitu ya, belum mendapat keberuntungan seperti kita doakan semoga mereka segera menemukan hidayahnya masing-masing, dan kita jangan pernah menjustifikasi seseorang dengan kata-kata yang buruk, karena kita juga nggak pernah tahu kapan kita akan terpeleset, kapan kita akan tersesat. Dan aku yakin ketika kita tersesat, kita selalu butuh orang yang untuk menunjukkan jalan yang benar tuh ke arah mana sih gitu. Dan kita akan selalu berterima kasih ke orang-orang yang seperti itu. Maka jadilah penunjuk jalan untuk teman-teman kita yang hari ini sedang tersesat.
Oke. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai. Ya pokoknya makasih deh. Dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui dan maha benar gitu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan pastinya datang dari aku, dan segala kelebihan dan kebenaran pastinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.